Apakah itu petanda bahwa MP Doom Cheetah ini akan punya lanjutan? Seolah-olah akan ada sesuatu yang muncul dari kotak tersebut. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas teori dari secret number yang Doom Cheetah. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang teorinya, pastikan dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada para laki yang lain. Dan berikut adalah pembahasan teori selengkapnya. Nah guys, untuk pertama kali di sini aku akan langsung ajakin kalian untuk ngebedah makna dari lirik lagunya. Karena kalau kita ngebahas tentang teori, itu kayaknya kurang abdol kalau kita itu nggak ngebahas tentang makna lirik lagunya, oke? Dan langsung aja aku akan ngajakin kalian untuk ngebaca bagaimana lirik lagunya yang sudah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi guys ya, jika mungkin ada kesalahan ataupun mistranslation, nanti aku mohon koreksi dari kalian semua. Langsung aja kita mulai dari lirik yang pertama. Aku hanya menyukaimu, cincin berlian, rantai emas, semuanya jelas. Jika kamu ingin aku menjadi dingin, sorry. Semuanya terdengar sama, tidak lucu. Lampu gantung yang bersinar, dengan begitu banyak mata, aku akan meletakkan wajahku di atasnya. Boom, boom, lebih menarik. Oke, dari lirik yang tadi sudah kita baca, ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana secret number yang sekarang. I guess so. Mereka bilang aku hanya menyukaimu. Yang disukai oleh mereka apa? Cincin berlian, rantai emas, semuanya jelas. Yang mana untuk cincin berlian dan juga rantai emas ini melambangkan tentang yang namanya kekayaan ataupun kesuksesan. Untuk lampu gantung yang bersinar ini maksudnya apa? Dapat kalian perhatikan bagian ini. Itulah yang dimaksudkan dengan lampu gantung yang bersinar. Itu maksudnya apa sih? Kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, lampunya itu sebenarnya menyerupai simbol berlian. Dan itu memang sudah menggambarkan tentang apa sih gitu tujuan mereka dalam misi kali ini. Gitu guys. Next. Kamu sudah menatapku tanpa bergerak. Aku tidak bermain. Aku bersinar sebanyak yang kamu suka. Kamu akan terkejut saat ini. Mungkin aku juga terkejut kali ya. Kejutan yang tidak bisa dilewatkan. Oke, aku akan mencoba menghentikannya. Tapi gimana ya? Aku nggak bisa hentiin. Aku seperti ini. Pergilah. Doom Cheetah, Doom Cheetah. Oke, dari lirik tadi, ini dapat kita perhatikan bahwa banyak orang yang emang sudah suka sama mereka. Dan mungkin haters ini pengen gitu mereka untuk berhenti. Tapi mereka nggak akan pernah berhenti gitu, karena mereka juga nggak akan pernah bisa berhenti. Liriknya bener-bener savage ya buat para haters ya. Next kita baca lagi lirik yang berikutnya. Doom Cheetah, Doom Cheetah, sudahlah hentikan kebohongan itu. Gerakan seperti Doom Cheetah, Doom Cheetah. Semua orang bilang mereka iri padaku, merasa damai. Doom Cheetah, Doom Cheetah. Aku bosan, aku hanya bosan. Pergi, Doom Cheetah, Doom Cheetah. Nah mungkin ada dari kalian yang bertanya, Doom Cheetah ini maksudnya apa sih? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, masih ingat gak sih dengan apa yang aku jelaskan di teori spoilernya Secret Number? Yaps. Untuk Doom sendiri, ini tuh merujuk pada hari kehancuran sih sebenarnya. Hari kehancuran di sini juga sudah ditunjukkan dalam musik video ini. Hari kehancuran yang mereka maksudkan dalam kali ini adalah di saat mereka itu berhasil mencuri berlian. Itu loh yang dimaksudkan oleh Doom sama mereka di sini. Untuk Cheetah, Cheetah ini adalah merujuk pada Cheetah. Jadi mereka itu hewan yang pinter ya, dan juga seperti penguasa sebenarnya. Kalian tahu nggak sih Cheetah itu kayak gimana gitu? Cheetah itu biasanya kayak memperhatikan dulu mangsanya. Jadi setelah mereka memperhatikan mangsanya, barulah mereka bergerak. Itu juga secret number. Secret number di sini itu benar-benar perhatiin dulu gimana pasarnya gitu. Jadi setelah lama memperhatikan, barulah mereka akan bergerak. Kalau kalian merasa bahwa comeback kali ini itu benar-benar luar biasa dan juga sangat berbeda 100% dengan comeback-comeback mereka sebelumnya, itu adalah hal yang mereka emang sudah rencanakan gitu. Kalau di tahun sebelumnya menurut aku mereka memang tidak terlalu berani seperti itu untuk memberikan comeback yang seboom ini, karena di tahun kemarin juga kan lagi pandemi COVID-19. Agensi sekarang guys ya itu nggak merugi. Di saat adanya pandemi COVID-19, mereka dapetin uang dari mana? Pada kala itu kan untuk dapetin uang juga agak susah gitu. Karena apa? Karena mereka juga tidak bisa membuat pertunjukan secara offline. Jadi dapetin uangnya dari mana? Nah kalau yang sekarang ini, sekarang kan udah dibebasin. Jadi kalau mau buat pertunjukan offline bisa, mau fan meeting sama para penggemar juga bisa. Inilah yang membuat agensi sekarang itu menjadi lebih berani dan juga memberikan comeback yang se-powerful ini kepada Secret Number. Jadi udah paham dengan apa yang dimaksudkan dengan Doom Cheetah? Next kita baca lagi lirik yang berikutnya.
tetap bersinar 24/7. Ini maksudnya apa sih? 24/7 maksudnya adalah mereka itu akan bersinar setiap hari. 24 ini merujuk pada jam, 24 jam, dan untuk 7 itu merujuk pada minggu. Jadi satu minggu kan isinya 7 hari guys. Next, hanya aku ingin lebih more. Mata menatapku dalam perhatian mereka, aku bintang. Kamu masih lebih bahagia. Kamu melangkah di belakangku, selalu berputar-putar. Oh my god, loncengnya berdering sepanjang malam. Kamu akan terkejut saat ini. Mungkin aku juga. Kejutan yang tidak bisa dilewati. By the way, aku lagi agak pilek sekarang guys. Dan kita bisa lewatin karena kita sudah baca lirik lagu yang ini. Oke, kita baca lagi sampai akhir ya, karena emang udah kita baca sih. Jantung berdetak kencang, berdiri di sampingku. Dum cita, siap terbakar, lebih banyak panas menelanku. Lepaskan, aku bisa menemukan diriku yang lebih baru. Aku bisa menemukan diriku yang lebih baru. Ini berarti bahwa ini adalah era yang baru gitu untuk Secret Number, karena mereka juga comeback dengan konsep yang baru juga. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya, ini super different loh guys dengan Secret Number. Well, untuk kesimpulan dari lirik lagunya, mereka itu dengan jelas memberitahukan kejutan yang sudah mereka siapkan selama ini, era yang baru, dan juga membuat banyak orang makin suka dengan mereka, dan juga memberikan guncangan. Guncangan dalam artian orang-orang akan tergetar loh hatinya sama mereka. The point, mereka akan lebih bersinar dari yang sebelumnya. Dan ya, dapat kita lihat bahwa emang untuk sekarang Secret Number itu lebih bersinar loh guys jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan mari kita lihat bagaimana teori MP-nya. Ini yang menarik ya, kita bahas teori MP-nya. Di sini yang paling aku suka adalah runtutan ceritanya itu emang benar-benar tersusun. Jadi nggak cuma sekedar tampil ataupun cuman ya nongol doang gitu, tapi memang setiap scene-nya itu ada maknanya. Dan kalian tahu nggak guys, setiap member di sini itu punya peran masing-masing. Dan untuk perannya itu sebenarnya sudah tertulis dalam poster Wanted. By the way, tahu nggak sih tentang maksud dari Want? Udah tahu nggak tentang apa maksud dari poster ini? Jadi, poster Want atau poster buronan ini merupakan poster yang dibagikan untuk memberitahu publik tentang seseorang yang ingin ditangkap oleh pihak berwenang. Mereka umumnya menyertakan gambar orang tersebut, baik foto yang tersedia ataupun gambar komposit wajah yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pihak kepolisian. By the way guys ya, sorry banget, aku di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu setiap peran dari membernya berdasarkan poster, tapi aku cuma nemu beberapa member doang. Yang aku dapat temuin itu adalah Sudam, Minji, sama Jinny. Sedangkan untuk Zu, Lea, sama Dita, aku nggak bisa baca dengan jelas apa peran mereka dalam poster tersebut. Jadi aku mohon maaf ya, aku nggak bisa nemuin. Dan mungkin ada yang sudah nemuin, nanti bisa bagi-bagi sama kita di kolom komentar. Oke, kita langsung aja bahas peran membernya ya. Kita mulai dulu dari Sudam. Kalian tahu nggak sih bahwa Sudam ini berperan sebagai mastermind? Udah tahu mastermind itu seperti apa? Jadi untuk mastermind sendiri, ini tuh ibarat dalang atau kepala dari rencana tersebut. Dan kalian tahu kenapa mereka menjadi buronan dan apa rencana mereka? Belum tahu. Jadi rencana mereka atau yang membuat mereka dicari oleh pihak yang berwenang adalah dikarenakan mereka itu mencuri berlian. Nah guys, berlian juga ibarat harta karun, dan dalam industri musik K-pop, berlian juga kerap kali loh digambarkan sebagai persimbolan dari sebuah kesuksesan. Kenapa dapat demikian? Hal itu lantaran berlian merupakan hal yang paling diinginkan oleh banyak orang. Mereka begitu mewah, sangat berkilau, dan juga punya harga yang super expensive atau mahal. Dan berbicara mengenai sejarahnya diamond, berlian itu berasal dari istilah Yunani, yakni adamas, yang berarti tidak bisa dipecahkan ataupun tidak bisa diubah. Nah, batu berharga ini berasal dari dalam tanah guys, yang mana ini tuh jauh banget di bawah kaki kita. Umumnya, batu paling keras di bumi ini terkubur di kedalaman 160 km. Dan untuk harga berlian juga beragam ya guys, tergantung dari warna, jenis, dan juga sebagainya. Jadi dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa mereka di sini itu menjadi mafia ya, mafia yang mencuri berlian seperti itu. Oh my gosh. Dan kita akan lanjut ke member yang kedua, yaitu Minji. Tahu nggak sih kalian apa peran dari Minji? Dapat kalian baca langsung di posternya. Di posternya tertuliskan bahwa Minji ini berperan sebagai bomb maker atau pembuat bom. Oleh karena itulah, yaitu terlihat seperti ilmuwan yang berada dalam sebuah lab. Nah, untuk bom tersebut bertujuan untuk membakar tempat. Dan kalau kalian lihat lirik yang dinyanyikan oleh Jinny, adalah yang bertuliskan Hana Dul Set Fire. Hal itu bermakna bahwa bom dari Minji nanti akan digunakan oleh Jinny untuk menciptakan api. Kalau kalian mungkin sering nonton film yang bergenre action, biasanya ya guys, untuk api ataupun ledakan bom itu kan ada di ending ya. Dan seperti film yang aku tonton, api atau ledakan bisa tercipta ketika mereka melakukan yang namanya pertengkaran. Dan api atau bom ini kerap menjadi senjata untuk mengalahkan musuh.
Dan kita akan masuk ke member yang berikutnya, yakni Ginny. Untuk Ginny sendiri, dia itu merupakan safecracker. Lalu apa itu safecracker? Jadi safecracker adalah pembobol berangkas. Pernah nggak sih kalian tuh nonton film yang bertemakan tentang pencurian berlian seperti itu? Aku pernah nonton satu film ini dari India, judulnya adalah Happy New Year. Jadi untuk mencuri berlian itu tidak mudah, karena untuk berlian sendiri itu dijaga dengan sangat ketat dan juga ditempatkan dalam berangkas yang benar-benar sangat sulit untuk dibobol. Jadi guys, untuk melancarkan pencurian berlian ini tentu mereka membutuhkan seseorang yang jago dalam membobol berangkas, dan orang tersebut adalah Ginny. Dan kita akan masuk untuk membahas tentang peran dari member yang lain. But anyway, di sini aku minta maaf sekali lagi karena aku juga nggak bisa nemuin apa peran mereka berdasarkan poster want. Jadi di sini aku akan menggunakan logika aku untuk memecahkan setiap peran dari masing-masing member. Dan mungkin ntar kalau aku ada yang salah, mungkin langsung aja koreksi ya di kolom komentar. Oke, kita mulai dulu dari Zoo. Kalau Zoo itu kan terlihat berhadapannya dengan banyak manekin pria. Untuk manekin pria ini juga dapat melambangkan tentang para pengawal, bodyguard, ataupun penjaga. Nah, dikarenakan berlian memang sangat berharga dan juga mahal, penjaganya pun gak main-main. Jadi selain pakai berangkas, mereka biasanya akan nyewa para penjaga yang benar-benar kuat guys. Dan Zoo ini terlihat seperti seorang petarung yang akan melawan para penjaganya. Next kita ke Lea. Jika kalian perhatikan di posternya Ginny, sebenarnya ada hal yang merujuk pada clue tentang Lea. Di sini ada sebuah tulisannya adalah Beware of Racing Temper. Lea sendiri itu adalah seorang pembalap guys. Oke, makanya dia di sini ada motor ya. Dan kalau kalian lihat dia itu kan juga bawa senjata ya. And you know lah ya apa tugas dari Lea. Jadi dia juga nanti akan bertarung dengan para penjaga di situ. Lea nanti kayak gini, boom boom boom. Jadi sama sih kayak Zoo gitu, tapi Lea ini lebih savage. Savage-nya adalah dikarenakan dia juga punya temper atau amarah yang lebih menggebu kebanding dengan Zoo. Makanya di sini ekspresinya itu lebih kayak gimana gitu, lebih ditajamkan lah ekspresi marahnya guys. And the last adalah Dita. Jika kalian lihat, Dita ini bawa chainsaw, dan chainsaw ini akan digunakannya untuk memotong batasan-batasan yang ada. Batasan tersebut bisa saja merujuk pada penghalang mereka untuk mendapatkan berliannya. Bisa aja menggambarkan pintu, gerbang, dan segala hal yang menjadi penghalang untuk mereka. Dan kalau aku lihat bagian ini, Dita itu seperti pembuka jalan. Itu sih yang aku lihat ya, dan juga dapat aku simpulkan gitu dari bagiannya Dita. And how about your opinion? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan dengan kerja keras mereka, pada akhirnya mereka bisa mendapatkan berlian, atau lebih tepatnya adalah harta karun. Dan di akhir MP kita melihat kotak harta karunnya bergerak. Apakah itu petanda bahwa MP Doom Cheetah ini akan punya lanjutan? Seolah-olah akan ada sesuatu yang muncul dari kotak tersebut. Apakah itu human atau bagaimana nih? Kok jadi penasaran ya gimana selanjutnya? Apakah kalian juga penasaran dengan bagaimana lanjutan dari Doom Cheetah? Anyway, ini akan ada lanjutannya nggak sih? Kalau menurut aku secara pribadi ya, kayaknya ada deh. Karena untuk ending dari MP-nya sendiri itu kayak ngegantung gitu sih. Dan secara logika nggak mungkin dong berliannya yang bergerak. Ya enggak? And how about your opinion? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusoke pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada yang nggak sama nih pendapatnya, aku juga mohon maaf. Dan ya, kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini ya. See you next time. Goodbye.